Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, kali ini kita akan belajar tentang transformasi materi kelas 9 SMP bersama kelompok 4 Kapita Selekta Matematika Jenjang Pendidikan Menengah. Saya Rahadi Bimansah, A1C020029, Afifah Hania Syafitri, A1C020031, dan Lucy Fitriani, A1C020017. Transformasi terdiri atas 4 bagian, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, yang akan kita bahas satu persatu. Transformasi. What? For what? Apa itu transformasi? Lalu untuk apa belajar transformasi? Ya, mari kita jawab. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan rupa yang meliputi bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Transformasi geometri terdiri dari refleksi atau disebut juga dengan pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan geometri transformasi. Maka dari itu, kita harus belajar tentang transformasi. Contohnya, bayangan dari bangunan. Ternyata, bayangan dari bangunan merupakan contoh penerapan dari transformasi. Bayangan dari bangunan merupakan hasil refleksi atau pencerminan. Selain itu, penerapan transformasi geometri juga kita temukan pada peristiwa berputarnya jarum jam dinding mengikuti poros titik tengah jam. Setiap detik, menit, dan bilangan jam yang ditunjukkan oleh jarum membentuk sudut tertentu dan berputar mengelilingi porosnya. Peristiwa ini dikenal sebagai rotasi atau perputaran. Oke, yang pertama, refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat bangun dan bayangannya pada cermin datar. Apakah kalian pernah bercermin? Mengapa saat kalian mendekat, bayangannya mendekat? Dan jika kalian menjauh, maka bayangan kalian menjauh. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun yang asli. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda yang aslinya ke cermin. 3. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun yang asli. Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut merupakan refleksi atau pencerminan dari segi empat PQRS terhadap garis alfa sehingga menghasilkan bayangan P-aksen, Q-aksen, R-aksen, S-aksen.
Nah, dalam sistem koordinasi bidang, pencerminan terdiri atas beberapa jenis, yaitu satu, pencerminan terhadap titik asal 0,0. 2, pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. 3, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. 4, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Oke, yang pertama, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Jika titik A dengan koordinat titik A, B dicerminkan terhadap titik asal O, maka bayangannya adalah A aksen min A, min B. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Di mana rumusnya A titik koordinat A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan bayangan atau disebut A aksen, yaitu min A, min B. Perhatikan contoh soal berikut. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka A aksen adalah, atau bayangannya adalah, pembahasan. Oke, pertama kita ketahui dulu rumusnya. Rumus pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Lalu tinggal kita substitusikan titiknya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. A 1,2. M 0,0. Simbol dari pencerminan terhadap titik asal 0,0. Menghasilkan bayangan A aksen, yaitu negatif A, negatif B. Negatif 1, negatif 2. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, hasilnya yaitu A aksen min 1, min 2. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagian A, jika titik A dengan koordinat titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen A, min B. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari pencerminan terhadap sumbu X, di mana rumusnya yaitu A titik koordinat A, B simbolkan dengan mx sebagai pencerminan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen A, min B. Oke, contoh soal. Jika diketahui titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen adalah pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumusnya. Rumus pencerminan terhadap sumbu X. Setelah itu, tinggal disubstitusikan titiknya, di mana A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Sehingga A dalam kurung 1,2 mx pencerminan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, yaitu A, min B. 1, min 2. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya A aksen 1, min 2. Selanjutnya, bagian B.
Jika A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen min A, B. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, di mana rumusnya yaitu A, B. MY, simbol dari pencerminan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen min A, B. Contoh soal. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen adalah pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumus dari pencerminan terhadap sumbu Y. Lalu, kita akan substitusikan titik-titiknya, di mana A adalah 1, B adalah 2, sehingga A 1,2. MY, pencerminan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen min A, B, min 1,2. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya A aksen min 1,2. Oke, bagian ketiga dari refleksi, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Bagian A, jika titik A dengan koordinat titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen B, A. Jadi, ketika titik A, B, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau A aksen itu adalah B, A. Teman-teman bisa lihat gambar berikut, di mana gambar ini adalah hasil dari refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di mana rumusnya yaitu A titik A, B. M, Y sama dengan X, simbol dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan atau A aksen, yaitu B, A. Contoh soal. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen adalah pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumus dari refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Lalu kita substitusikan koordinat titiknya. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kita substitusikan. Sehingga A 1,2, M Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen B, A. B-nya adalah 2, dan A-nya adalah 1. 2,1. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah A aksen 2,1. Untuk bagian B, jika titik A dengan koordinat titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah A aksen min B, min A. Jadi, titik A, B akan menjadi min B, min A jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Teman-teman bisa melihat gambar berikut. Ini adalah gambar dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Di mana rumusnya yaitu A, B. M, Y sama dengan min X,
Simbol dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan A aksen min B, min A. Jadi, A, B akan berubah menjadi min B, min A. Contoh soal. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya atau A aksen adalah pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumus dari refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Lalu, kita substitusikan titik-titiknya. A adalah 1, B adalah 2. Sehingga A 1,2 cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan A aksen min B, min A. Min 2, min 1. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasilnya yaitu A aksen min 2, min 1. Selanjutnya, refleksi bagian keempat, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Untuk bagian yang A, jika A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah A aksen 2H kurang A, B. Jadi, A, B akan berubah menjadi 2 kali H kurang A, B. Teman-teman bisa melihat gambar berikut yang merupakan hasil dari pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Di mana rumusnya yaitu A, B, X sama dengan H, simbol dari pencerminan terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan bayangan A aksen 2H kurang A, B. Contoh soal. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka A aksen adalah, atau bayangannya adalah, pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumus dari pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Lalu, kita substitusikan titik-titiknya. Di mana A adalah 1, B adalah 2, dan H-nya adalah 2. Karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. X sama dengan 2. Mari kita substitusikan. Sehingga akan diperoleh hasil A 1,2 M X sama dengan 2 A aksen 2 kali dengan H. H-nya yaitu 2 dikurang A. A-nya yaitu 1, B. B-nya yaitu 2. Mari kita selesaikan. A 1,2 M X sama dengan 2 A aksen 2 kali 2 sama dengan 4 kurang 1,2. A 1,2 M X sama dengan 2 akan menghasilkan bayangan A aksen 4 kurang 1 sama dengan 3,2. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, hasilnya A aksen 3,2. Selanjutnya, bagian B. Jika A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen A, 2K kurang B. Jadi,
Ketika A, B, dia akan berubah menjadi A, 2K kurang B. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Teman-teman bisa melihat gambar berikut yang merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di mana rumusnya yaitu A, B, M, Y sama dengan K, yang merupakan simbol dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, akan menghasilkan bayangan A aksen A, 2K kurang B. Contoh soal. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka A aksen adalah. Oke, pertama kita ketahui dulu rumusnya. Rumus dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Akan diperoleh A 1,2 M Y sama dengan 2 akan menghasilkan bayangan A aksen. A-nya adalah 1,2K. K-nya adalah 2. 2 kali 2 dikurang B. B-nya adalah 2. Sehingga A 1,2 M Y sama dengan 2. A aksen 1,2 kali 2 adalah 4 dikurang 2. Hingga A 1,2 M Y sama dengan 2. A aksen 1,4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi, A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, hasilnya A aksen 1,2. Jadi, dapat kita simpulkan tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Jenis refleksi. Refleksi terhadap titik asal O 0,0. Titik asal X, Y, maka titik bayangannya min X, min Y. Lalu refleksi terhadap sumbu X. Titik asal X, Y, titik bayangan X, min Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Titik asal X, Y, titik bayangan min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik asal X, Y, titik bayangan Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Titik asal X, Y, titik bayangan min Y, min X. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Titik asal X, Y, titik bayangan 2H kurang X, Y. Lalu, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Titik asal X, Y. Titik bayangan X, 2K kurang Y. Selanjutnya, yang kedua, translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah suatu translasi dapat dilambangkan dengan garis berarah. Misalnya, AB ada lambang garis berarah di atasnya, atau matriks AB. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah translasi atau pergeseran. Jadi ada bangun A, ketika ditranslasi oleh T, maka dia akan bergeser sedemikian hingga. Untuk rumusnya, yaitu ketika suatu titik ditranslasi dengan titik A, B, maka
A X1, Y1 akan menghasilkan bayangan A aksen X1 ditambah A, Y1 ditambah B. Jadi, ada penjumlahan. Pada translasi ini kita cukup menjumlahkan titik-titiknya. Contoh soal. Jika titik 2,-1 ditranslasikan oleh T sama dengan 3,2, maka bayangannya adalah pembahasan. Titik 2,-1 ditranslasikan oleh T sama dengan 3,2, maka bayangannya pertama, kita ketahui dulu rumus dari translasi, yaitu A, X, Y ditranslasikan oleh T, AB akan menghasilkan bayangan A aksen X tambah A, Y tambah B. Sehingga akan kita substitusikan titik-titiknya, di mana X adalah 2 dan Y sama dengan -1, dan A adalah 3 dan B adalah 2. Mari kita substitusikan, sehingga diperoleh A 2,-1 ditranslasikan oleh T 3, 2 akan menghasilkan bayangan A aksen 2 ditambah 3, -1 ditambah 2. Sehingga A 2,-1 ditranslasikan oleh T 3, 2 akan menghasilkan bayangan A aksen 2 ditambah 3 adalah 5, -1 ditambah 2 sama dengan 1, 5,1. Jadi, titik 2,-1 ditranslasikan terhadap titik 3,2, bayangannya 5,1. Oke, selanjutnya bagian ketiga dari transformasi, yaitu materi rotasi atau disebut juga dengan perputaran. Apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal berikut. A. Pusat perputaran. B. Arah perputaran. C. Besar sudut perputaran. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada pusat putarannya, arah putarannya, dan besar sudut putarannya. Pusat perputaran suatu rotasi bisa di titik O 0,0 atau di titik A X, Y. Arah perputaran suatu rotasi dapat berlawanan arah jarum jam, disebut rotasi positif, tetapi dapat pula searah jarum jam, disebut rotasi negatif. Jadi, ketika dia berlawanan, maka rotasi positif. Sedangkan kalau dia searah jarum jam, maka disebut rotasi negatif. Bagian A, rotasi dengan pusat A 0,0 sebesar 90 derajat. Untuk yang pertama, yang berlawanan arah jarum jam. Artinya apa? Rotasinya positif. Maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y. Rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tanda positif pada besar sudutnya akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, X. Berikut gambar dari rotasi perputaran dengan pusat A 0,0 sebesar 90 derajat. Yang kedua,
Jika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Artinya, rotasinya negatif. Jadi, tanda untuk besar sudutnya nanti adalah negatif. Maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y, R, alfa sama dengan min 90 derajat, karena dia searah jarum jam. Akan menghasilkan bayangan, yaitu A aksen Y, min X. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari rotasi atau perputaran yang searah jarum jam dengan besar sudut 90 derajat, pusat A 0,0. Selanjutnya, bagian B. Rotasi dengan pusat A 0,0 sebesar 180 derajat. Jika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y, R. Alfa sama dengan plus minus 180 derajat akan menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Jadi, berlawanan atau searah maka bayangannya akan tetap sama jika rotasinya sebesar 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Contoh soal. Titik A dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat, searah jarum jam. Tentukanlah bayangan titik A 2,1. Pembahasan. Pertama, kita perhatikan. Ini adalah rotasi terhadap titik 0,0 dengan besar sudut 90 derajat searah jarum jam. Artinya, negatif 90 derajat sudut atau alfanya. Kita akan menggunakan rumus rotasi dengan sudut 90 derajat terhadap titik 0,0 yang searah jarum jam. Yaitu A, X, Y, R, alfa sama dengan min 90 derajat akan menghasilkan bayangan A aksen Y, min X. Nah, lalu kita akan substitusikan nilainya, di mana X adalah 2 dan Y adalah 1. Maka diperoleh hasil A 2,1 dirotasikan dengan besar sudut 90 derajat searah jarum jam atau min 90 derajat akan menghasilkan bayangan Y adalah 1 dan min X yaitu min 2. Jadi titik A yang dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka bayangan titik A 2,1 adalah 1, min 2. Oke, selanjutnya rotasi dengan pusat A 0,0 sebesar 270 derajat. Yang pertama, jika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 270 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y, R, alfa sama dengan 270 derajat. Besar sudutnya akan bertanda positif karena berlawanan arah jarum jam. Akan menghasilkan bayangan A aksen Y, min X. Teman-teman bisa lihat gambar dari rotasi atau perputaran dengan pusat 0,0 sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, yang kedua,
Jika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 270 derajat searah jarum jam. Itu artinya besar sudutnya nanti bertanda negatif. Negatif 270 derajat. Maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y, R, alfa sama dengan min 270 derajat. Akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, X. Teman-teman bisa melihat gambar rotasi untuk sudut 270 derajat searah jarum jam. Oke, selanjutnya rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 360 derajat. Nah, ternyata ketika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 360 derajat, maka bayangannya dapat dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y, R, alfa, sama dengan plus minus 360 derajat, akan menghasilkan bayangan A aksen X, Y. Atau titik itu sendiri. Artinya, dia tidak mengalami perubahan. Dia akan kembali ke posisi semula ketika dirotasikan, baik searah ataupun berlawanan arah jika besar sudutnya 360 derajat. Di mana titik awal X, Y, maka bayangannya juga akan X, Y. Nah, dari rotasi ini dapat kita simpulkan bahwa ketika rotasinya pusat 0,0 besar sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah min Y, X. Ketika dia min 90 derajat atau searah, maka bayangannya Y, min X. Ketika dia 180 derajat, baik searah ataupun berlawanan, maka bayangannya adalah min X, min Y. Ketika dia berlawanan arah jarum jam, besar sudut 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Sedangkan ketika dia searah jarum jam, dengan besar sudut 270 derajat, min 270 derajat, karena dia searah, maka bayangannya min Y, X. Oke, selanjutnya bagian keempat yang terakhir dari transformasi, yaitu dilatasi atau disebut juga dengan perkalian. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, termasuk pembesaran atau pengecilan, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Jadi, hanya ada dua kemungkinan, pembesaran atau pengecilan, tidak mengubah bentuk bangun. Dilatasi pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pusat dilatasi. Yang kedua, faktor dilatasi. Pusat dilatasi dapat terjadi di titik 0,0 atau di titik AX, Y. Sementara itu, faktor dilatasi dapat bersifat positif jika pembesarannya searah. Nah, jika pembesarannya searah, maka dilatasinya bersifat positif. Bisa pula bersifat negatif jika pembesarannya berlawanan arah. Faktor dilatasi disebut juga dengan faktor skala. Jadi ada istilah faktor dilatasi yang bisa juga disebut dengan faktor skala. Oke, bagian A dilatasi dengan pusat 0,0. Jika titik A, X, Y dilatasikan dengan faktor skala M dan pusat D 0 atau di O, maka bayangannya A, X, Y 0, M akan menghasilkan bayangan A aksen MX, MY. Jadi, akan ada perkalian antara faktor skala dengan titik awalnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar dari dilatasi berikut. Contoh soal.
Tentukan bayangan titik P min 2,7 oleh dilatasi O, 3. Nya titik O 0,0, di mana pusatnya adalah 0. Pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumus dari dilatasi. Lalu, kita substitusikan titik-titiknya, di mana X adalah min 2 dan Y adalah 7, dengan pusatnya adalah 0, dan M yang merupakan faktor uh, faktor skalanya adalah 3, akan menghasilkan bayangan A aksen, tinggal kita kalikan MX 3 kali min 2, MY 3 dikali 7. Akan menghasilkan A min 2,7 dengan bayangan min 6,21 yang diperoleh dari 3 kali min 2 yaitu min 6 dan 3 kali 7 yaitu 21. Jadi bayangan titik P min 2,7 oleh dilatasi dengan pusat 0 dengan faktor skala 3 yaitu min 6,21. Oke, selanjutnya dilatasi dengan pusat A, X, Y. Nah, jika A, X, Y dilatasi dengan faktor skala M dan pusat di A, K, L, maka bayangannya A, X, Y dengan pusat A, B dengan faktor skala M akan menghasilkan bayangan A aksen M kali X kurang A tambah A, M kali Y kurang B tambah B. Oke, berikut adalah rumus dari dilatasi dengan pusat X, Y. Dan ini adalah gambar dari dilatasinya. Contoh soal. Tentukan bayangan titik E 7,-3 oleh dilatasi pusat 1,2 dengan faktor skala 2. Pembahasan. Pertama, kita ketahui dulu rumus dari dilatasi yang berpusat di titik A, B dan faktor skala M, yaitu A, X, Y, pusat A, B dengan faktor skala M akan menghasilkan bayangan A aksen M kali dengan hasil dari X kurang A ditambah A, M dikali dengan hasil Y dikurang B, lalu ditambah B. Lalu kita akan mensubstitusikan nilai-nilainya, di mana X adalah 7, Y adalah min 3, dan A adalah 1, dan B adalah 2, dan M-nya yaitu 2, yang merupakan faktor skala. Akan menghasilkan bayangan A aksen 2 dalam kurung 7 kurang 1 tutup kurung tambah 1 karena A-nya 1, koma 2 dalam kurung min 3 kurang 2 tambah 2 karena B-nya 2. Kan kita selesaikan operasinya. Sehingga A 7,-3 akan menghasilkan bayangan A aksen 7 kurang 1 yaitu 6. 6 kali 2 hasilnya 12 tambah 1, koma. Min 3 dikurang 2 hasilnya adalah min 6. Maaf, min 3 dikurang 2 hasilnya adalah min 5. Min 5 kali 2 sama dengan min 10. Ditambah 2. Mari kita selesaikan lagi operasinya. Sehingga diperoleh hasil A 7,-3 didilatasi dengan pusat 1,2 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan A aksen 12 tambah 1 sama dengan 13. Min 10 tambah 2 sama dengan min 8. Jadi, bayangan titik
P7,-3 oleh dilatasi pusat 1,2 dengan faktor skala 2, yaitu 13,-8. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Agar teman-teman lebih memahami pelajaran mengenai transformasi ini, silahkan teman-teman kerjakan latihan soal dengan mengklik link quizzes pada description box. Ayo berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.